Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto Esos MPD, salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu video pengajaran saya pada Semar Serdos tahun 2022. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan yaitu mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah ini merupakan mata kuliah fakultas, di mana mata kuliah ini wajib untuk diprogram setiap semester oleh seluruh mahasiswa yang ada di program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah merupakan mata kuliah umum fakultas, di mana di dalam mata kuliah ini membahas tentang berbagai unsur pengelolaan di sekolah, kemudian juga pengelolaan peserta didik sampai kepada pengelolaan hubungan masyarakat. Selain itu, mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah ini juga membahas tentang organisasi pendidikan, kepemimpinan, kemudian kinerja pegawai, sampai kepada akreditasi sekolah. Baik, langsung saja kita simak salah satu video pengajaran saya dengan subtema fungsi administrasi dan manajemen sekolah. Subtema ini berada di pertemuan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Oke, sambil jalan saja silahkan atensinya ini diisi. Minta tolong untuk diedarkan. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar administrasi dan manajemen sekolah. Kira-kira masih ada yang ingat pokok bahasan pada pertemuan sebelumnya? Ada? Oke, silakan Abdul Samad. Kenalkan, nama saya Abdul Samad. Saya bakal menjelaskan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Bapak Supriyanto. Administrasi maupun manajemen sekolah merupakan proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi berupa seperti manusia, uang, metode, peralatan dan bahan seperti mesin, pasar atau market, serta informasi. Itu yang saya pahami Pak sebelum Bapak menjelaskan materi sebelumnya. Oke, bagus sekali. Jadi berdasarkan dengan penjelasan temannya, materi pada minggu sebelumnya itu kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar administrasi maupun manajemen, di mana di dalam konsep administrasi maupun manajemen ini merupakan sebuah pengelolaan yang mana di dalamnya ada manusia, kemudian ada uang, ada mesin, pasar, dan ada komunikasi. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini merupakan lanjutan daripada pertemuan kita sebelumnya terkait dengan fungsi administrasi dan manajemen sekolah. Oleh karena itu, di dalam capaian mata kuliah pada hari ini, capaian mata kuliahnya adalah diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami atau menjelaskan terkait dengan fungsi daripada administrasi maupun
manajemen sekolah. Jadi konsep yang ada di dalam fungsi-fungsi manajemen ini bahwa adanya sebuah tujuan yang hendak dicapai, dalam artian bahwa organisasi ada proses manajemen yang dilaksanakan oleh setiap organisasi, di mana di dalam pelaksanaan proses manajemen ini perlu ada yang namanya langkah-langkah harus ditempuh melalui administrasi maupun manajemen. Ya, dalam proses pelaksanaannya administrasi dan manajemen mempunyai tugas khusus yang harus dilaksanakan. Ya, pernah dengar yang namanya fungsi-fungsi manajemen? Nah, biasanya kalau berdasarkan dengan pendapatnya Terry disingkat sebagai WATS. Ya, ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Nah, berdasarkan dengan penjelasan di atas, di dalam pelaksanaan administrasi maupun manajemen perlu ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Planning ini merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh orang atau individu maupun organisasi di dalam mencapai yang namanya tujuan. Bagaimana proses kerja di dalam perencanaan ini, yaitu melakukan yang namanya analisis kebutuhan, di mana di dalam perencanaan ini menyangkut apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Sebagai konselor dalam pelaksanaan layanan di sekolah, apa yang mesti saya lakukan di dalam perencanaan ini? Apakah konselor ini langsung melaksanakan layanan tanpa harus melaksanakan planning? Ya. Oleh karena itu, setiap individu, kelompok maupun organisasi harus melalui yang namanya planning atau perencanaan. Karena di dalam planning ini banyak sekali indikator-indikator yang perlu dianalisis. Contoh saya berikan sebagai bidang keahlian adik-adik mahasiswa, bahwa sebagai seorang konselor, mustahil kalau konselor ini langsung akan melaksanakan yang namanya layanan konseling, ya, layanan kebekaan tanpa melalui yang namanya perencanaan. Ya, karena masalah peserta didik itu banyak, berbeda-beda setiap individu, maka perlu direncanakan melalui analisis kebutuhan. Menganalisis permasalahan siswa apa saja, kemudian layanan apa saja yang cocok untuk diberikan kepada siswa, karena ada tujuan yang hendak dicapai. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kemudian organizing. Ya. Organizing ini adalah bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang individu bisa menyusun hubungan perilaku yang efektif, dalam artian bahwa bagaimana seorang individu pemimpin dapat menghubungkan perilaku yang efektif antar personalia, antara individu dengan individu yang lainnya supaya bisa bekerja sama. Kalau dikaitkan dengan sosok pemimpin, maka dibutuhkan keahlian seorang pemimpin untuk dapat menghubungkan perilaku-perilaku yang efektif. Oleh karena itu, berdasarkan dengan penjelasan Terry, bahwa
di dalam memilih orang-orang yang akan diajak bekerja sama, itulah harus pula dianalisis berdasarkan dengan keahlian individu itu. Tidak sembarangan menempatkan orang di dalam satu pokok pekerjaan. Nah, ketika nanti kalian ada mahasiswa menjadi sosok pemimpin, maka ini yang perlu dipahami. Kemudian actuating atau menggerakkan. Nah, di dalam penggerakan ini dijelaskan bahwa hubungan antar aspek-aspek individual memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Jadi unsur-unsur daripada pekerjaan di dalam menggerakkan orang itu perlu juga diketahui. Ya, jadi erat hubungannya dengan menyusun hubungan perilaku di dalam menggerakkan orang-orang yang ada di dalam kelompok. Di dalam dunia pendidikan, ketika ingin menjadi sosok pemimpin, itu wajib memiliki yang namanya kompetensi kepemimpinan. Karena apa? Karena mereka nantinya itu akan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam satu organisasi bawahannya. Nah, kalau ini tidak mampu dilakukan, maka jangan berharap bahwa tujuan dari organisasi bisa diwujudkan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah controlling, pengendalian, pengawasan yang dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan oleh individu, yang dilakukan oleh pemimpin ketika mengerjakan sesuatu. Ketika saya kaitkan dengan kebekaan, maka controlling ini sangat berperan untuk mencapai tujuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Di mana di dalam proses pengendalian ini, controlling ini, pengawasan ini, seorang konselor wajib melaksanakan yang namanya monitoring untuk melihat perkembangan perilaku siswa yang sudah diberikan layanan. Nah, kalau planning, organizing, actuating sudah dilaksanakan namun tidak dilaksanakan yang namanya controlling, maka susah juga untuk mencapai tujuan. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang seseorang kerjakan lepas begitu saja, tanpa adanya yang namanya pengendalian. Nah, ketika pada saat proses pelaksanaan terjadi penyelewengan, maka sudah pasti tujuan daripada organisasi itu tidak bisa diwujudkan karena tidak melakukan yang namanya kontrol, ya, pengendalian, monitoring. Jadi di dalam unsur-unsur pengendalian ini atau controlling ini banyak sekali standar harus disesuaikan dengan pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan controlling ini ada standarnya, ada instrumennya. Apakah yang dikerjakan bawahan ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan? Ya, apakah anggaran yang dipakai, yang dihabiskan oleh bawahan ini sudah sesuai dengan RAB? Jika lebih besar pengeluaran daripada capaian kinerja, berarti ada penyelewengan di dalamnya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan.
saya ingin bertanya Pak mengenai bagaimana jika suatu organisasi sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi mengenai fungsi-fungsi administrasi maupun manajemen. Namun organisasi tersebut belum juga mencapai suatu tujuan. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan agar organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan? Oke, jadi inti dari pertanyaan temannya bahwa bagaimana sekiranya ada organisasi sudah melaksanakan beberapa fungsi atau secara keseluruhan fungsi yang sudah saya jelaskan tadi, namun pada akhirnya belum juga bisa mencapai yang namanya tujuan yang efektif dan efisien. Ya, beberapa pendapat di dalam administrasi maupun manajemen setelah melaksanakan, menerapkan, mengimplementasikan fungsi-fungsi daripada manajemen, namun tidak juga mendapatkan tujuan yang efektif dan efisien, ada namanya evaluasi. Melaksanakan evaluasi. Contoh, konselor sudah melakukan semua tahapan mulai dari A sampai Z, tetapi perilaku siswa belum juga berubah, masalah siswa belum juga teratasi, maka perlu dilakukan namanya evaluasi. Di dalam buku kebekaan berdasarkan dengan pendapatnya Praitno, evaluasi dan supervisi, bahwa di dalam melaksanakan evaluasi ada dua indikator yang harus dilaksanakan oleh seorang konselor. Ya, evaluasi proses kalau belum juga mencapai tujuan, maka yang perlu dievaluasi adalah prosesnya dan isinya. Proses ini mulai dari analisis kebutuhannya, kemudian perencanaan RPL-nya apakah sesuai dengan masalah siswa, materi yang telah dibuat sesuai dengan masalah siswa. Nah, jangan sampai di dalam proses ini siswanya mau diberikan layanan konseling tetapi dia berikan layanan kelompok. Nah, makanya perlu namanya evaluasi. Jadi begitu ya. Jadi setiap organisasi, individu maupun kelompok, jika sudah melaksanakan, sudah menerapkan fungsi-fungsi daripada manajemen, namun tidak menemui juga, tidak bisa juga mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu melaksanakan yang namanya evaluasi. Ada lagi? Oke, saya lanjut. Oke, menurut David bahwa ada beberapa faktor sehingga organisasi gagal mencapai tujuan. Yang pertama itu adalah komunikasi yang buruk. Karakter daripada orang-orang yang akan kita pekerjakan ini harus diketahui. Bagaimana sih hubungan sosialnya kepada orang lain. Kemudian kepemimpinan. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat sehingga organisasi tidak bisa mencapai tujuannya, yaitu kepemimpinan seseorang. Mungkin saja kompetensi yang dimiliki belum mencukupi, belum mumpuni untuk disebut sebagai
sosok pemimpin. Kemudian manajemen pasif. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa proses daripada manajemennya itu, fungsi-fungsi manajemennya itu tidak jalan, sehingga gagal mencapai tujuan. Kemudian etika ini sangat penting, ya, sangat berperan di dalam mencapai tujuan organisasi, karena sifat saling menghargai itu sangat penting. Silakan bentuk kelompok ya maksimal 2 kelompok lah, ya, silakan. Jadi ini yang perlu kalian lakukan, Pak. Oke, layarnya ada. Oke, jelas. Oke. Oke, dekat sedikit. Jangan terlalu jauh ya. Saya proses diskusinya aktif. Oke, silakan ada mahasiswa lihat tugas diskusi kelompoknya. Silakan Anda mencari salah satu kegiatan yang umum dikerjakan, di mana di dalamnya menerapkan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen, dan narasikan tujuan untuk apa kegiatan tersebut. Ya, tadi sudah saya berikan contoh kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh orang-orang di sekolah. Saya kasih waktu 10 menit lah untuk berdiskusi. Sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, jadi saya harap masing-masing kelompok ada perwakilan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan berdiri. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Mencari salah satu kegiatan yang umum dikerjakan menerapkan fungsi administrasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, di mana dalam administrasi manajemen ini ada namanya tahap perencanaan, pelaksanaan, actuating, controlling. Nah, di sini kegiatan yang umum dikerjakan di sekolah itu, contohnya sebagai guru BK itu memberikan layanan bimbingan dan konseling. Dan di dalam perencanaan ini, di mana guru BK melakukan need assessment untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah. Jadi di sini melakukan perencanaan mengenai layanan yang akan diberikan kepada siswa tersebut, layanan apa yang cocok untuk diberikan kepada siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua itu ada organizing. Di sini kegiatan yang dilakukan oleh konselor. Di sini konselor mengadakan kerjasama dengan pihak wali kelas, orang tua siswa untuk mengetahui lebih dalam apa masalah yang dihadapi oleh siswa. Pertama. Oke, terus. Actuating. Di sini seorang konselor melaksanakan layanan sesuai dengan yang telah direncanakan. Di sini menuju kepada cenderung ke aksi
konselor dalam menangani masalah yang dihadapi oleh siswa. Terus controlling. Di sini controlling, seorang konselor itu selalu memantau perkembangan apa saja yang sudah ada pada siswa tersebut, ada pada dalam diri siswa ketika sudah melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Itu saja. Oke, kakak. Oke, dari kelompok 1 itu memberikan contoh kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan oleh konselor di dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Gimana kelompok 2? Silakan. Jadi kami dari kelompok 2 yaitu tentang fungsi administrasi dan manajemen untuk umum yang kami ambil yaitu di kegiatan sekolah dalam penerimaan peserta didik. Jadi di sini terbagi dalam 4 proses. Yang pertama itu ada planning, organizing, efektif, dan controlling. Jadi yang pertama di sini ada planning atau perencanaan. Di sini di dalam penerimaan peserta didik sekolah melakukan yang namanya analisis kebutuhan. Untuk mengetahui seberapa besar untuk jumlah kapasitas yang akan diterima oleh sekolah tersebut. Lalu yang kedua itu ada organisasi atau organisasian. Di kegiatan ini pihak sekolah atau kepala sekolah yang jadi sebagai pimpinan di sini untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada pihak-pihak yang akan menjalankan tugas tersebut. Seperti contoh tim operator dalam penerimaan peserta didik, tim sosialisasi dan verifikasi berkas administrasi peserta didik. Lalu yang ketiga di sini ada evaluating atau menggerakkan. Di tahap ini pimpinan di sini menggerakkan para pihak-pihak yang sudah menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan dengan maksimal. Lalu yang terakhir di sini ada controlling, pengendalian. Di sini kepala sekolah melakukan pengecekan atau monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru yang sudah diberi tanggung jawabnya untuk mencegah menghindarkan apa terjadi. Oke, baik sekali. Jadi saya kira sudah cukup dipahami ya untuk materi pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bidang-bidang garapan administrasi maupun manajemen sekolah. Saya kira untuk sebelum tiba pertemuan selanjutnya, kiranya ada mahasiswa sedang banyak-banyak membaca referensi, ya, supaya ada pengetahuan awal terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalam institusi pendidikan, yaitu di sekolah. Saya kira pada hari ini cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi salah satu video pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.